Indeks harga saham gabungan mengalami tekanan besar di awal pekan, seiring memburuknya sentimen pasar. Mayoritas saham melemah. IHSG ditutup ambles 1,74% ke level 6.787,14. Saham-saham besar dari sektor tambang, energi terbarukan hingga perbankan menjadi penekan utama indeks. Sentimen negatif dipicu oleh kekhawatiran global terutama ketegangan geopolitik yang meningkat. Pasar dikejutkan oleh kabar serangan militer Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran. Ketegangan ini memunculkan ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran, jalur penting bagi distribusi energi dunia. Situasi ini memicu lonjakan harga minyak dan kekhawatiran inflasi global. Akibatnya, investor cenderung menghindari risiko dan beralih ke aset-aset aman seperti emas. Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan uang beredar pada Mei 2025 mengalami perlambatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Meski masih tumbuh, laju pertumbuhannya sedikit melambat. Posisi M2 pada Mei 2025 tercatat sebesar Rp9.406,6 triliun atau tumbuh 4,9% secara tahunan. Setelah pada bulan sebelumnya, tumbuh 5,2% secara tahunan. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 5,3% year on year dan uang kuasi 1,5% year on year. M1 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan uang kuasi dipengaruhi penyaluran kredit dan posisi tagihan pemerintah pusat. Penyaluran kredit masih tumbuh meski sedikit melambat dari bulan sebelumnya. Di sisi lain, tagihan bersih kepada pemerintah mengalami kontraksi yang cukup dalam. Aktiva luar negeri bersih justru menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan bulan lalu. Secara keseluruhan, pergerakan uang beredar Mei ini mencerminkan adanya dinamika antara pembiayaan domestik dan aktivitas pemerintah yang mengalami penurunan. Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia masih rentan terhadap ketidakpastian global dan berisiko melemah lebih lanjut. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Caroline Turk menyatakan, meski kebijakan makroekonomi Indonesia dinilai hati-hati, tetap saja Indonesia tidak kebal terhadap tekanan eksternal, seperti ketegangan perdagangan, kebijakan yang tidak pasti, dan meningkatnya risiko geopolitik. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,7% pada 2025 dan 4,8% pada 2026. Angka ini lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yakni 5,1% untuk 2 tahun tersebut. Caroline menyebut bahwa risiko ini dapat menghambat pembangunan jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi struktural seperti deregulasi, peningkatan investasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia agar ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap guncangan global. Isu penjualan 4 pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas mencuat setelah muncul di situs properti internasional privateislandonline.com dan langsung memicu kehebohan publik. Situs tersebut menampilkan penawaran atas Pulau Ritan, Tokong Sendok, Nakok, dan juga Mala, meskipun tidak mencantumkan harga pasti. Menanggapi hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa penjualan pulau secara utuh, terutama kepada pihak asing, tidak diizinkan dalam hukum Indonesia. Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Koswara menjelaskan bahwa yang sah secara hukum hanyalah peralihan hak atas tanah, bukan kepemilikan atas pulau itu sendiri. Beberapa lahan di pulau tersebut memang memiliki status hak milik atau hak guna bangunan. Namun, itu tidak berarti pemiliknya memiliki keseluruhan pulau. Sebagai langkah tegas, KKP telah menyurati Kementerian Komunikasi dan Digital agar memperingatkan dan bahkan memblokir situs yang menampilkan informasi penjualan tersebut. Selain tindakan hukum, KKP juga membentuk tim gabungan pengawasan untuk memastikan pemanfaatan pulau kecil sesuai dengan aturan. Harga minyak dunia melonjak tajam dan kini menyentuh level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Minyak Brent naik 2,44% menjadi $78,89 Amerika Serikat per barel, sedangkan WTI naik 2,53% ke level $75,71 Amerika Serikat per barel. Namun,
Harga minyak kembali meredah di mana WTI turun ke level 73,72 dolar Amerika Serikat per barrel dan Brent berada di level 76,98 dolar Amerika Serikat per barrel. Mendidihnya harga minyak dunia terjadi sejak konflik antara Iran dan Israel memanas pada pertengahan Juni dan semakin meningkat setelah campur tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump membantu Israel menyerang 3 fasilitas yang diduga sebagai tempat pengembangan senjata nuklir Iran. Tindakan itu memicu kekhawatiran besar bahwa konflik bisa meluas dan mengganggu pasokan minyak dari Iran, negara penghasil minyak terbesar ketiga di OPEC. Iran bahkan mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Parlemen Iran disebut telah menyetujui rencana penutupan selat tersebut. Jika itu terjadi, meskipun ada jalur pipa alternatif, sebagian besar ekspor minyak tetap akan terganggu.